Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dari surat 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kebanyakan pertandingan olahraga, kita akan melihat atletik yang sedang bertanding. Ada dua hal yang dapat kita lihat dalam hal contoh pelari. Ada yang mengakhiri pertandingan dengan baik, tetapi ada juga yang mengakhiri pertandingannya dengan tidak baik. Bagi pelari yang mengakhiri pertandingannya dengan baik, maka tentu akan tersedia baginya kemenangan, upah atau hadiah. Analogi pertandingan inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan hari ini. Upah dinyatakan akan diterima bagi siapa saja yang mau berjuang di dalam dunia ini dan mengakhiri pertandingannya dengan baik. Mengakhiri pertandingan dengan baik tentu bukan berarti hanya sebatas melakukan ritual semata di hadapan Tuhan. Tetapi akan ada banyak pergumulan, akan ada banyak cobaan, akan ada banyak penderitaan sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus selama ia menginjili. Tetapi ia tidak menyerah, ia mengakhiri pertandingannya dengan baik. Sehingga ia mengatakan, bagiku telah tersedia mahkota kebenaran. Bagiku telah tersedia upah. Upah adalah sesuatu yang memotivasi seseorang. Kita bisa mengibaratkan di dalam sebuah perusahaan, upah yang besar akan memotivasi seseorang bekerja dengan baik. Bila kita berhadapkan dengan iman percaya kita kepada Tuhan, ternyata kita pun sebagai orang percaya disediakan upah oleh Tuhan. Tetapi tidak di dunia ini, tetapi tatkala Yesus datang kedua kali. Setiap kita akan menerima mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran yang bersifat kekal yang disediakan. Bukan hanya kepada Paulus, sebagaimana yang dinyatakan dalam nats ini, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah supaya kita mendapatkan upah itu? Bagaimanakah caranya supaya kita mendapatkan mahkota kebenaran itu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita membangun dan memelihara iman kita dengan baik. Menggunakan waktu dengan baik. Mencapai garis akhir dengan baik. Ikutilah pertandingan yang berharga yang Tuhan percayakan dengan baik kepada kita, supaya kita menerima mahkota kebenaran itu. Pertandingan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bukan berarti kehidupan tanpa masalah atau kesukaran. Berbagai tantangan dan rintangan mungkin saja hadir dalam hidup kita. Namun, sebagaimana Paulus dan tokoh-tokoh iman lainnya dalam Alkitab bisa memenangkan dan mengatasinya, kita pun harus demikian. Yang kedua, agar mahkota kebenaran itu menjadi upah kita, marilah kita untuk senantiasa menjaga dan memelihara iman kita, membangunnya, bahkan memegang erat-erat agar tidak gugur di tengah jalan.
Pertandingan iman yang Paulus hadapi pada waktu itu adalah berperang melawan berbagai tantangan dan pencobaan. Dan kita pada masa kini ada banyak peperangan iman yang kita hadapi. Dan kita harus bisa menjaga iman kita, memelihara iman kita. Hingga pada Yesus datang kedua kali, Ia akan memberikan upah kita, yaitu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki minggu-minggu Advent, minggu masa penantian Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan menjaga dan memelihara iman kita. Setiap pencobaan adalah bentuk pertandingan yang Tuhan sediakan. Menangkanlah itu sehingga mahkota kebenaran akan dianugerahkan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang maha murah, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang menyediakan segala hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Bahkan dalam kehidupan kekal juga telah Engkau sediakan bagi kami mahkota kebenaran. Biarlah upah itu kami terima. Biarlah di dunia ini kami berjuang supaya kami mengakhiri segala perjalanan kami dengan baik hingga Engkau datang kedua kali. Kiranya Engkau memberkati segala aktivitas dan rutinitas kami hari ini. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan segala pergumulan kami. Dan firman-Mu hari ini kiranya menguatkan kami menantikan kedatangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.